Halo guys, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya di mana ayo? Di mana? Di mana? Ya, benar sekali di Insting Johnny, saudara-saudara. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Apokalipto tahun 2026. Yang mana film ini akan membahas kejamnya suku Maya. Oke, penasaran? Langsung saja. Sikat! Suatu hari di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok suku pedalaman yang mana saat itu mereka sedang berburu untuk mencari makanan. Ya, karena kemahiran dari sang anak kepala suku, alhasil mereka mendapatkan buruannya. Dan inilah si jaguar pau yang biasa disebut Jagur. Tiba saat pembagian daging, salah satu orang yang bernama Tumpul mendapatkan bagian torpedo babi hutan karena si Tumpul ini sampai sekarang belum bisa punya anak. Tapi saat dimakan, ternyata si Tumpul terkena prank sehingga dia sangat marah kepada si Jagur. Lalu sang kepala suku pun memisahkan mereka berdua. Alhasil karena kasihan kepada si Tumpul, sang kepala memberikan obat kuat kepada si Tumpul dengan dedaunan. Setelah sesi pembagian daging, tak lama kita akan melihat betapa kuatnya insting si Jagur ini, bahkan melebihi insting Johnny. Ia mampu merasakan ada sesuatu hanya dari hembusan angin di dedaunan. Dan ternyata benar, tepat saat itu muncul suku lain yang numpang lewat dan bertukar makanan, yang mana mereka akan pindah ke tempat baru karena mereka sedang diburu oleh suku Maya yang sangat kejam. Mendengar hal itu, si Jagur sempat khawatir, namun sang kepala suku mengajak mereka semua untuk pulang dan tak menghiraukan hal itu. Singkat cerita, saat sampai di rumah mereka, si Tumpul langsung melakukan pengenceritan dengan istrinya dan dijaga oleh sang mertua di depan rumahnya. Tapi tak lupa, si Tumpul menggunakan obat kuat pemberian dari sang kepala suku. Dan tiba-tiba si Tumpul berlari-lari mencari air karena mintulnya sangat kepanasan. Dan ternyata dia terkena prank untuk kedua kalinya. Di malam harinya mereka semua berkumpul dan mendengarkan ceramah dari sang tetua. Setelah itu mereka bersenang-senang merayakan hasil buruannya hari ini. Esok harinya saat si Jagur baru saja bangun tidur, ternyata kampungnya telah dikepung oleh pasukan suku Maya yang berburu manusia-manusia dari suku lain. Alhasil karena penyerangan di pagi buta ini, sehingga mereka semua kocar-kacir dan saling menyelamatkan keluarganya masing-masing. Begitu juga dengan si Jagur, dia menyembunyikan anak dan istrinya yang hamil tua di dalam sebuah lubang yang besar. Namun sebagai sang anak kepala suku, si Jagur harus segera menyelamatkan yang lain. Ketika Jagur melihat ayahnya dihabisi oleh suku lain, lantas si Jagur pun langsung menyerang orang tersebut, yang mana orang tersebut adalah tangan kanan dari pasukan suku Maya itu. Hampir saja si Jagur mampu membunuh si tangan kanan, namun sang komandan mengetahui hal itu, sehingga si tangan kanan sangat ingin membunuh si Jagur. Namun beruntung si komandan mencegah hal itu. Alhasil si Jagur pun melihat sang ayah dibunuh di depan matanya. Setelah kalah melawan suku Maya, alhasil sisa manusia yang masih hidup
ditawan dan diikat di batang bambu. Karena si Jagur menoleh ke arah lubang, hal itu pun diketahui oleh anak buah sang komandan, sehingga orang tersebut memotong talinya. Kini mereka dipaksa untuk berjalan bersamaan dan menempuh perjalanan jauh di hutan. Sementara anak-anak kecil ditinggal begitu saja di kampungnya. Begitu pula ketika tiba di sungai, mereka juga dipaksa untuk berjalan melewati derasnya arus sungai. Ketika di perjalanan, salah seorang teman Jagur yang sedang kesakitan akan jatuh ke bibir jurang. Namun, si tangan kanan justru memotong tali dan melemparnya ke jurang. Hari demi hari mereka lalui, yang tadinya pagi ke malam hingga kembali ke pagi hari lagi. Secara kebetulan, mereka bertemu seorang anak kecil yang sendirian di tengah hutan, yang mana anak itu menderita cacar, sehingga ketika anak itu meminta tolong, ia justru semakin dijauhkan dan didorong oleh mereka. Namun, ketika anak itu menatap mata si Jagur, sang anak tiba-tiba menjadi aneh dan meramalkan akan bangkitnya lelaki yang membawa jaguar, lelaki yang bangkit dari lumpur dan tanah, yakni si Jaguar itu sendiri. Tiba di wilayah suku Maya, yang mana terlihat manusia-manusia yang dipaksa untuk bekerja, bertani, menambang, yang padahal hasilnya bukan untuk mereka sendiri. Sebelum akan dikorbankan, para lelaki ini disablon, dicat maksudnya, atau lebih tepatnya ditandai warna biru. Sementara para wanita dijual untuk dijadikan budak. Beruntung, mertua si Tumpul dibebaskan karena ia sudah terlalu lama dan tak laku, atau bisa disebut tak layak pakai lah. Ketika melalui terowongan, mereka menyadari bahwa mereka akan dijadikan tumbal persembahan. Dan ternyata benar, terlihat dari atas piramida sebuah kepala dijatuhkan begitu saja. Dan tiba di atas piramida, yang mana di situ ada raja dan ratu, dan juga sang algojo yang siap mempersembahkan tumbalnya pada sang dewa. Tiba giliran orang pertama, mereka berhasil membunuh dan mempersembahkan orang tersebut. Dan sekarang tiba giliran si Jagur, yang ketika akan dibunuh secara kebetulan terjadi gerhana matahari, sehingga membuat semua orang sangat ketakutan. Tapi ketika matahari kembali bersinar, hal itu menandakan bahwa sang dewa telah kenyang. Alhasil sisa tawanan tak lagi dibunuh, namun mereka justru dijadikan bahan sasaran tembak dalam sebuah permainan, yang mana dalam permainan tersebut dua tawanan disuruh berlari, padahal di belakang mereka sang komandan dan teman-temannya telah siap untuk menombak, memanah, dan melemparkan batu pada orang tersebut. Sedangkan di ujung lapangan terdapat satu orang, yakni anak sang komandan sendiri. Ia bertugas untuk berjaga dan mengeksekusi siapa saja yang lolos dari sasaran tembak. Di giliran pertama, si Tumpul dan temannya disuruh untuk berlari. Namun apa yang terjadi? Ya, si Tumpul masih si Tumpul, ya, si Tumpul maju terus, si Tumpul, dan ternyata mereka berdua gagal. Kini tiba untuk giliran si Jagur. Ia mencoba berlari secara zigzag, tapi saat sang komandan memanah, ternyata anak panahnya mengenai si Jagur. Ketika akan dieksekusi,
Beruntung si Jagur mampu mematahkan ujung anak panahnya yang berada di tubuhnya dan juga menusukkan pada sang eksekutor itu. Melihat anaknya mati, sang komandan dan pasukannya langsung mengejar si Jagur yang masih hidup. Ketika berada di dalam hutan, si Jagur yang menahan rasa sakitnya sambil berlari, lantas ia memilih untuk bersembunyi di atas pohon. Untuk sejenak, si Jagur berhasil selamat dari kejaran pasukan suku Maya itu. Tapi ternyata, si Jagur malah bertemu jaguar betina. Alhasil, Jagur pun harus berlari lagi dari kejaran sang jaguar, yang mana terlihat kecepatan berlari si Jagur membuat sang jaguar tak mampu mengejarnya. Dan secara kebetulan, anak buah sang komandan tiba-tiba saja muncul di belakang si Jagur, sehingga sang jaguar menerkam siapa saja yang ada di depannya. Karena kejadian barusan, mereka menjadi teringat akan ramalan anak kecil itu. Namun, sang komandan menyanggah semua itu, sehingga mereka semua melanjutkan pengejaran pada si Jagur. Dan kini si Jagur tiba di sungai yang menjadi perbatasan menuju hutan habitat asal si Jagur, yang artinya Jagur akan sangat paham betul dengan hutan itu. Tak butuh waktu lama, si Jagur pun langsung melompat ke air terjun. Tapi karena ambisi sang komandan, ia menyuruh anak buahnya untuk melompat pula. Melihat keberanian mereka, si Jagur pun lantas kembali berlari. Namun tak disangka ia malah terperosok ke dalam lumpur hidup. Tapi hal itu bukanlah apa-apa bagi si Jagur. Ketika mereka telah berhadapan dengan si Jagur, tapi si Jagur justru melemparkan sarang lebah pada mereka, sehingga mereka semua merasakan sakitnya terkena sengatan lebah. Dengan keahlian dan insting hidup di hutan ini selama bertahun-tahun, si Jagur pun memanfaatkan katak sebagai senjata yang sangat beracun dan mematikan. Merasa ada yang tak beres di belakang, lantas si tangan kanan pun kembali balik arah, dan seketika itu Jagur pun juga membunuhnya. Tak lama terjadi hujan turun, sehingga Jagur teringat akan anak dan istrinya yang berada di bawah lubang. Namun karena ia masih dikejar-kejar, maka ia belum sempat menyelamatkan mereka berdua. Dan secara kebetulan, sang istri melahirkan anaknya yang kedua di tengah derasnya hujan. Kembali ke Jagur yang masih berlari, namun anak panah dari sang komandan mampu mengenai si Jagur, sehingga sang komandan pun langsung berlari ke arah Jagur. Tapi tepat saat itu sang komandan terkena jebakan babi hutan. Alhasil kini tersisa 2 orang. Mereka mengejar Jagur sampai ke pinggir pantai. Dan betapa terkejutnya mereka bertiga melihat kapal-kapal besar yang singgah di pantai, sehingga 2 anak buah itu mendekati kapal-kapal tersebut. Lantas hal itu pun dimanfaatkan oleh Jagur untuk menolong anak dan istrinya. Dan betapa senangnya si Jagur melihat anak keduanya telah hadir di tengah-tengah mereka. Setelah beberapa minggu, kapal-kapal besar itu masih singgah di pantai. Tapi si Jagur dan anak istrinya
memilih hidup di pedalaman hutan daripada mengikuti kapal-kapal tersebut. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, ingatlah, satu serpihan kayu mampu membunuh seekor gajah jika mengenai bagian tubuh dalam kondisi dan waktu yang tepat. Tetap waspada dan jangan panik. Saya dari Insting Joni mengucapkan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.